Saat ini masih banyak yang melemparkan tuduhan dengan menggambarkan khilafah sebagai sumber dari berbagai keburukan dan kerusakan. Padahal bukti normatif maupun empiris historis menyatakan sebaliknya. Pada 13 Desember 2005, surat kabar Milliyet Turki dengan mengutip The New York Times menyebutkan bahwa para pemimpin dalam pemerintahan Bush akhir-akhir ini terus-menerus mengulang-ulang kata khilafah seperti permen karet. Pemerintahan Bush kini menggunakan kata khilafah untuk menyebut kerajaan Islam yang pada abad ke-7 membentang dari Timur Tengah hingga Asia Selatan dan dari Afrika Utara hingga Spanyol. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Miftah Darus Sa'adah menuliskan khilafah merupakan institusi pelaksana syariah Islam. Bagi umat Islam, penerapan syariah adalah kebutuhan yang daruri atau sangat mendesak, lebih mendesak dari kebutuhan terhadap ilmu kedokteran, makan, dan minum. Bahkan penerapan syariah lebih mendesak dari kebutuhan pada udara untuk bernafas. Pasalnya, ilmu kedokteran, makan, minum, dan udara hanya dibutuhkan oleh fisik dan berakhir di dunia. Adapun kebutuhan terhadap syariah Islam dibutuhkan oleh fisik maupun ruh dan akan menentukan nasib di kehidupan sebenarnya di akhirat kelak. Khilafah dengan penerapan syariahnya adalah satu-satunya model kekuasaan yang menjamin kemaslahatan di dunia dan di akhirat sekaligus. Sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Khaldun, kekuasaan itu terdiri dari 3 model. Pertama, kekuasaan yang terbentuk karena tabiat manusia ingin berkuasa dan mendominasi, yaitu pemerintahan atas rakyat dengan berdasarkan kepentingan dan syahwat. Kedua, kekuasaan yang terbentuk untuk mengurus urusan, yaitu pemerintahan atas rakyat dengan berdasarkan pada sudut pandang akal dalam menciptakan kemaslahatan dan mencegah mara bahaya di dunia. Dan ketiga, khilafah, yaitu pemerintahan atas rakyat dengan berdasarkan sudut pandang syariah demi kemaslahatan mereka di akhirat, juga demi kemaslahatan mereka di dunia yang berpulang pada kemaslahatan akhirat. Pasalnya, segala kondisi di dunia ini menurut asy-syari', yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diperhitungkan berdasarkan kemaslahatannya di akhirat. Imam Ibnu Khaldun menyebut model kekuasaan pertama dan kedua adalah tercela atau madhmum. Adapun yang terakhir yakni khilafah adalah wajib berdasarkan Tarikh Ibnu Khaldun bab 1 halaman 238-239. Secara empiris, kebaikan khilafah diantaranya tergambar dalam persaksian beberapa ulama yang hidup pada masa kekhilafahan yang berbeda-beda. Hanzalah bin Ar-Rabi Al-Khatib, sahabat sekaligus juru tulis Nabi SAW misalnya, sebagaimana dinukil oleh Imam At-Tabari saat melihat fenomena sebagian orang ingin melengsarkan Khalifah Utsman bin Affan karena hasutan seorang Yahudi Abdullah bin Saba, ia bersyair, "Aku heran dengan apa yang diributkan oleh orang-orang. Mereka berharap khilafah segera lenyap. Sungguh, jika khilafah lenyap, akan lenyap pula kebaikan yang ada pada mereka. Kemudian mereka akan menjumpai kehinaan yang sangat parah. Mereka menjadi seperti umat Yahudi dan Nasrani, sama-sama berada di jalan yang sesat." Abdullah ibnu al-Mubarak, seorang imam besar dari kalangan tabi'ut tabi'in, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Abdil Bar, menyatakan, "Jika bukan karena khilafah, niscaya jalanan tidak akan menjadi aman. Niscaya yang lemah di antara kita akan menjadi mangsa bagi yang kuat." Ibnu al-Jauzi, seorang ulama besar pada abad ke-6 Hijriah, dalam salah satu karyanya menyebutkan, siapa saja yang ingin mengetahui kemuliaan khilafah, hendaknya ia melihat buahnya. Sebabnya, sesuatu itu dapat diketahui kemuliaannya dari buah yang dihasilkannya. Khilafah merupakan sebab keselamatan umat manusia, baik fisik maupun agama mereka. Di dalamnya, nyawa akan terjaga, ilmu dan amal akan tercapai, rezeki akan diperoleh, dan perilaku saling menzalimi akan terhindarkan. Kalaulah bukan karena penjagaan khalifah, tidaklah seorang yang sholat mampu mendirikan sholatnya. Tidaklah seorang hamba dapat menunaikan ibadah-ibadahnya. Tidaklah seorang yang berilmu dapat menyebarkan ilmunya. Tidak pula seorang pedagang mampu melakukan perjalanan dagangnya. Izzuddin bin Abdissalam, imam besar bergelar Sultanul Ulama, dalam karyanya menyatakan, jika bukan karena pengangkatan seorang imam agung atau khalifah, niscaya kemaslahatan di berbagai bidang akan terbengkalai. Kerusakan akan terjadi di mana-mana, yang kuat akan menindas yang lemah,
dan yang jahat akan menindas yang baik. Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam, bab 2 halaman 90. Semua itu menunjukkan betapa khilafah yang pernah berlangsung benar-benar menjadi sumber dari berbagai kebaikan. Sebaliknya, ketiadaan khilafah dipandang akan mengakibatkan kerusakan serius di berbagai bidang, selain dapat menyebabkan kesesatan. Prediksi itu pasca keruntuhan khilafah Utsmaniyah pada tahun 1924 benar-benar telah menjadi nyata.